keluarga yang berduka, Oma dan Opa Claudia serta Bapak Claudia, serta sidang jemaat, sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebagai orang yang beriman, ketika kita dilanda duka karena orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, maka kekuatan dan penghiburan kita harapkan hanya dari Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Malam ini bersama keluarga kita berkumpul beribadah, memohon penghiburan atas terpanggilnya anak, istri, saudara, orang tua terkasih kita, Selvi Rantelaabi. Adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini, yang pertama ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Meriati Dampa STH bersama Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 8. Yang kedua, ungkapan hati yang akan disampaikan oleh Bapak Datu. Dan yang ketiga, istirahat. Kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu ibadah kepada hambanya Ibu Pendeta Meriati Dampa STH. Dengan kasih saya persilakan. Bongi melo solanasang, minta maaf agak terlambat jam dari waktu yang harus kita tentukan. Ya, kondisi di rumah syukur bahwa bagian jendela saja yang habis, tapi puji Tuhan semua baik. Untung ada tandon besar di atas, ya tutunakan dia pina teserok kutui, kebetulan penuh. Rumah yang pas Sikande Banua itu sudah rata dengan tanah 2. Itu di situ 2 anggota jemaat kita. Yang satu itu rumahnya Papa Hendro dari kelompok 5. Nah, kontra atau Mangkasa itu sangat rata dengan tanah. Sebelahnya lagi rata. Yang rumahnya Mama Dian juga habis di atas. Rumahnya Ibu Dorce Popang karena tuh Papa Nado, ya kosen-kosen rumah, jendela di rumah itu habis. Untung ada atap seng di atas, napake pian pele lako tuh api, ya. Jadi begitulah keadaannya. Saya 5 menit di gereja mau pimpin persiapan. Nah, saya itu koster tambahin dalam muka yang begitu tibaliang. Nah, kalau kami meko ke apa? Nah, kami kebakaran doku tiro, aduh. Jadi saya lari saja loh nala mama. Langan Padua. Jadi puji Tuhan, ya masih banyak anggota jemaat di rumah membenahi segala sesuatu. Nah, tak apa kulon tiro ilangan karena rencana besok saya akan ke Makassar untuk check up. Terlambat duka mau sang bulan untuk check up. Nah, tambah tiramban mau jadi batu lembah. Mudah-mudahan baik-baik saja. Ya, mari ibu bapak dan saudara kita berdiri. Kau rasa gelisah di hatimu, dan selanjutnya kita nyanyikan. menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu,
pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dengan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Pertolongan kita dalam ibadah penghiburan ini, itulah datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Mari secara responsorial kita akan bermazmur, Mazmur 62. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Makin dekat Tuhan kepadamu. Kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon hikmat dalam tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di tengah duka yang kami alami Bapa, kami percaya Engkau semakin dekat kepada kami. Terima kasih untuk semua pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya. Saat ini kami akan menghayati firman-Mu.
Ya Roh Kudus, terangi hati kami, buatlah kami mengerti akan firman-Mu, sehingga kami kuat di dalam menghadapinya. Ampuni dosa kami ya Bapa. Bersabdalah, kami telah setia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, selain hujan ini mengganggu kita untuk beribadah, tapi sebenarnya di lokasi kebakaran sangat dinantikan. Sama tapu mutuai memang siapa tuh api. Jadi mari kita syukuri semua yang terjadi. Ya. Bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan, saya bacakan satu ayat dari Yeremia pasal 10. Yeremia pasal 10 ayat 23. Kitab Yeremia pasal 10 ayat 23, firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sekali lagi, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amin, firman Tuhan. Ada Tuhan dalam masalahmu. Itu tema yang saya coba angkat untuk kita sekalian pada malam. Tadi pagi setelah memimpin ibadah jam 6 pagi bersama dengan majelis gereja yang bertugas, kami kemudian datang di rumah duka di sini bercerita dengan Oma Claudia, sekaligus penyerahan pelayanan dari jemaat Biring Kanaya Klasis Makassar Timur ke jemaat Malanggo. Itu dilakukan tadi pagi. Lalu Oma Claudia atau Mama Selfie mengisahkan kisah hidup dan pergumulan yang dialaminya dalam keterkejutan, sebab nakua si video call nak sampai bongi na tak ada yang apa-apa, tidak ada keluhan. Nanti mungkin ada ungkapan hati dari keluarga lebih memperjelas itu. Lalu kemudian di gereja waktu ibadah jam 9, saya turun dalam pelayanan lagi menceritakan Joko Sistori kuah todak kematian atau musibah tak ebang di kapang nada di langkah Tuhan. Itu sempat kami bahas. Ya, ibu bapak dan saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa menentukan jalan hidup seseorang, dan berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Artinya ya telangkah tasolana santi lanasang ya kuasa mutlak na purmatua. Tidak ada di antara kita yang bisa menetapkan bahwa saya masih harus melangkah 1000 langkah ke depan. Tidak mungkin. Namun kita tidak tahu sejauh mana dan kapan waktunya langkah kita itu terhenti, atau kapan saatnya kita akan berhadapan dengan masalah dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tahu.
Meruka kita lagi ditandai macam di rumah tadi. 10 menit sampai di mana terjadi musibah. Yang kurang tandai. Tak kemalir ke gereja sama kepala pamalir ke gereja. Saya bilang 4 kali saya harus melayani hari ini. Lalu kami pimpin persiapan pelayan untuk kebaktian keluarga. Menit 5 menit atau belum sampai 5 menit, lalu kemudian terjadi kebakaran. Tidak pernah ada yang tahu kintuan tandai tak mungkin maler ke gereja. Sama halnya dengan kenalon tandai nenek Claudia video call sang mai bong itu. Tanto malibasya mo yang lako kenalan pokade kumua malasa-lasa mati tangkuat tapta kan? Ya, mungkin langsung malilako te keluarga. Andai kata kita tahu bahwa langkah kita akan berhenti di sana. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan langkah itu kemudian akan berhenti. Firman Tuhan mengatakan, aku tahu ya Tuhan, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Sebuah keyakinan iman yang dibangun untuk menyatakan kepada Tuhan, ku tandai puang, ku mata itu tolino misa duka, pakule laun nato iteka Tuhannya. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Namun kadangkala dalam kehidupan kita, pengakuan seperti ini tak enak muncul sebelum ada masalah. Marakan aku. Dan itu masalah yang semestinya setiap saat. Minggu-minggu ini kita bergumul di sekitar iman. Bagaimana iman itu menjawab pergumulan kita minggu lalu. Mana kuat teka patungan anta. Umpe bali tumintu agan katuan. Dan saya melihat itu. Keluarga di sini bisa menjawab itu. Nanti hari Kamis kemarin selesai ibadah WGT, ku telepon nenek Claudia, tak pada angkai. Mungkin karena sinyal lagi kurang bagus dalam perjalanan, ku toletona mungkin sekitaran setengah jam saya sudah bisa berkomunikasi. Sementara masih dalam perjalanan. Demikian apa yang kita alami, bagian firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bagaimana peran iman itu di dalam kita menjalani kehidupan. Inang parallo teka patongan anta tontong di pabatta solanasa. Naumbalan aku teka patonganan. Ya teka patonganan telah dipepenuaka lan Kristus. Supaya yang nabuo tutu persoalan lan katuanta. Mak din kilama toto sabak lan nape bali ka patongananta te persoalan tatingayo. Susi Tuhan bata ton na minggu lendo. Imanmu memberi jawab, imanmu memberi jawab. Yesaya pasal 41 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, aku meneguhkan bahkan menolong engkau, firman Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tidak satu pun kita melihat di mana Tuhan membiarkan anak-anaknya. Dia memberi kita kekuatan tepat pada waktunya. Kita mira. Ya mungkin tadi kalau ada orang yang melihat saya seperti orang yang tidak berpengharapan. Kenapa tidak? Sabak manejong na may lorong kumit tambay mama. Ternyata dia masalian natoy anak kurena. Latama bano sulit tapi tidak boleh. Kurakai namanya tiramban. Kimane maler ko batataku. Kukuat dek ko natoronasang tu apa? Ndak apa-apa. Yang penting kita selamat. Kimale. Tuhan itu penolong kita. Dia kekuatan kita, dia benteng kehidupan kita. Mazmur responsorial kita tadi. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Dalam Tuhan
kita mendapatkan jaminan kekuatan. Kalau kekasih kita, Mama Claudia, telah meninggalkan anak-anak kekasih 3 orang anak. Ya teh Claudia lama ujian SMA bulan nak Pak Lakote. Ya, meskipun demikian kan kita tidak bisa mengatur ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenala penanta dari di koko namang kepamu ujian te anak kemie. Nakasalle pate sola dua. Tapi kan bukan kehendak kita yang jadi. Yang kita mau lihat di sana ialah seberat apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak, oleh suami, oleh keluarga, kita yakin bahwa ada Tuhan dalam masalahnya. Yesus memberi kita ketetapan jaminan janjinya. Dia mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Nah kampai ki puang, nah pedulikan ki puang, demikian pun dengan keluarga yang sedang bergumul. Kita akan menjalani beberapa hari ke depan. Mari bersama kita sandarkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah kekuatan, penolong, bahkan penyelamat hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan diberikan kesempatan dulu. Di sini ada beberapa pujian paduan suara Gamara Sika Malik dalam judul lagu Sandaran Hati. Dan kemudian paduan suara PWGT dengan Melanggo, Hai jiwa yang penuh sesal, silakan memuliakan Tuhan. Paduan suara Gamara Sika Malik, judul lagunya Sandaran Hati. Setelah itu paduan suara PWGT Jemaat Malanggo, Hai jiwa yang penuh sesal.
Tidak bisa diulas dulu ya karena sekali. Sebentar. Bersama kita akan memberikan persembahan
Sambil kita melakukan pelengkap perhitungan 285. Setelah itu paduan suara gabungan jemaat lama, kemudian solo dari Mama Ria, sekolah minggu ya? Sekolah minggu sini, lewat sini Mi. Sekolah minggu, lewat sini Pak. Cepat lewat sini ya. Cepat lewat sini. Lewat sini. Pak. Cepat. Ayo. Pakai kami baik. Ayo. Dari jam 4:30 sampai jam 6. Jadi kesini.
Jelas sekali tujuan kita.
you. Hujan masih hujan tapi juga tidak terlalu deras.
Tuhan ki Yesus, Tuhan ki Yesus, udah bisa dia hangankan, dah ibela untam pekan, tonton kami udon-donkan. Tuhan ki Yesus, Tuhan ki Yesus, udah bisa dia hangankan, dah ibela untam pekan, tonton kami udon-donkan. Oh Tuhan Yesus, kamasikan, ingat kamu mana Tuhan, tu lagi ngai mapasare, totemo saela kona. Oh Tuhan Yesus, kamasikan, ingat kamu mana Tuhan, tu lagi nai mapasade, totemo saela kona. Lagi ngai mapasare, totemo saela kona. Iya, minta maaf buat ibu-ibu kelompok 8 siang pale sama dengan anak-anak sekolah minggu di Bali Madame Dapo, anak sekolah minggu dan remaja lebih baik istirahat dulu. Sabah uran saya nala masih sekolah kami siang. Mari bersama kita berdoa syafaat. Kami berserah dan berseru kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah kekuatan kami. Firman-Mu telah boleh kami dengarkan, patrikan di hati kami, untuk meyakini bahwa langkah juang kami, bahkan di dalam persoalan pergumulan kami, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Duka cita yang dialami oleh keluarga kami di sini adalah duka cita yang kami alami bersama. Kami dikagetkan dengan peristiwa itu pada waktu terjadi. Tapi kami percaya iman keluarga menjawab bahwa ada Tuhan yang menolong dan memberkati. Bapa kami di sorga, kami doakan seluruh rumpun keluarga, terkhusus orang tua dari almarhumah Selvi, ayah, ibu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Suami, anak-anak, Tuhan kiranya juga memberkati, sehingga kekuatan yang asalnya dari Tuhan itu boleh diterima. Kami berdoa, Tuhan memberkati segenap keluarga besar, baik yang sudah hadir mulai dari tadi pagi di rumah duka di sini, dan ataupun yang telah berbagi duka di Makassar dalam ibadah bersama-sama. Kiranya dengan itu segenap keluarga kuat dan tegar. Selanjutnya acara yang masih akan dilaksanakan beberapa hari ke depan sampai pada acara pemakaman yang direncanakan dilaksanakan tanggal 6 hari Sabtu. Tuhan kiranya menolong sehingga seluruh rangkaian acara besok, lusa, dan acara pemakaman 3 hari ke depan juga berlangsung dengan baik. Kami pertaruhkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengenal segala kehidupan kami, terlebih untuk musibah kebakaran.
Ada 3 rumah warga Jemaat Malango, anggota Jemaat Malango yang terbakar di sore menjelang malam. Penghiburan Tuhan kiranya menyertai, sehingga apapun kami akan kuat dan tegar untuk menghadapi empati yang sudah terbangun. Kiranya diberkati sehingga pada akhirnya Tuhan dimuliakan di dalam pergumulan itu. Peliharakan kami di tengah masyarakat dan bangsa. Pemerintah kami tetap kami doakan. Selanjutnya acara di rumah duka ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami pulang ke rumah, jaga lindungi kami Bapa, supaya masing-masing kami boleh tiba di rumah dengan segala baik. Ini doa kami, permohonan kami. Ampuni dosa kami, dengar sempurnakan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kau perkasa ku lemah, jauhkanku dari celah. Oh ya, ada pujian dari keluarga. Ada pujian dari keluarga. Oh, masih yang pade. Iya, masih yang pade, ya. Ya, jadi masih yang pade keluarga, tonton mo kiben dan solanasang. Tamu ko kilalay. Segenap keluarga, ibu bapak dan saudara pergilah. Jalanilah kehidupan dengan tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, sebab Dia pasti menolong kita. Arahkan hati kamu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Dan salam sehat untuk kita sekalian. Bongi Melo. Oke. Reda juga hujan, tapi masih banjir. Oke. Oke, baik. Masih banjir. Ada hujan berkat ini. Hujan berkat. Oke, baik. Kita ke dapur dulu. Oke, oke. Pakai lap aja. Iya, betul. Pakai lap di meja dulu. Iya. Apa mungkin tiru kalian ini? Nah, masker pakai deh. Reski Yani ini di Malangko di Jalan Serang Rantepao. Halo. Iya, Ibu Bapak dan Saudara, mungkin saya akan pamit dulu. Mula pasok banua, mama lo, yang sama banua, tewangkan kebakaran. Jadi saya harus keluar bersama. Jadi Ada kesaksian gambarnya yang meninggal ini. Dia dekat dalam panah. Ada yang bertanya, ada ke saudara kembar ini meninggal? Terakhir kan? Ada Siapa? yang meninggal di ibu. Oh, tidak ada ya. Oh, tidak ada. Oh iya. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Mereka mungkin salah ya salah. Cuma apa itu? 3 orang, 4 orang kali. Berapa orang kalau saudara ini? 4 orang. 3 perempuan, 1 laki. 3 perempuan, 1 laki-laki. Anak pertama. Jadi ini mungkin salah orang yang tidak ada saudara kembarnya. Ya, mungkin salah. Ya. Oh kaya total. Kasih dia tangkap jenazah. Sebentar, Pia. Berhenti hujan juga. Saya menyapa secara terhormat kepada Bapak dan Ibu sidang. Secara khusus kepada beberapa Bapak dan Ibu pendeta dan juga kepada Ibu Pendeta Mary Dampa yang telah membantu kita dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Mengawali ungkapan terima kasih mewakili Claudia bersama adiknya
bersama Bapak Claudia, bersama Opa dan Oma Claudia, izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah empati, kisah keimanan, kisah nilai luhur ketorajaan ketika Mama Claudia meninggal dalam keadaan sendiri di rumah. Saya membaca WA yang dikirim oleh Gamaliel, ibunya Claudia, bahwa ketika mereka berdua mau keluar dari rumah pagi, memberi sapaan kepada Mama, lalu mamanya tidak memberi respon. Dari situ kami keluarga mengambil kesimpulan bahwa Mama Claudia pada posisi pagi hari itu sesungguhnya sudah dalam keadaan sangat sakit. Lalu terjadilah pada siang hari, sore hari, siang hari Mama Claudia meninggal sendiri. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Terjadi kepanikan yang luar biasa dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuh jenazah. Dikisahkan oleh Gamaliel dalam WA-nya itu bahwa sesampai dia berdua dengan kakaknya setelah dia menjemput di sekolahnya kakaknya, sampai di rumah yang ada adalah polisi, ada banyak di rumah. Saya sendiri waktu itu istirahat siang dan terbangun, ada puluhan telepon masuk. Lalu saya berupaya untuk mengontak beberapa sahabat, termasuk kisah-kisah yang dimainkan oleh para pendeta di Makassar. Ada pendeta Calvin, ada pendeta jemaat, ada keluarga. Yang saya mau katakan begini, bahwa itulah kekayaan kita orang Toraja. Pertama, peran Gereja Toraja dalam kapasitas sebagai warga jemaat yang menjadi garda terdepan saat polisi mengambil keadaan adalah warga jemaat. Kemudian ada beberapa keluarga mengontak ke saya, bagaimana dengan pernyataan bahwa tidak perlu diotopsi. Lalu polisi bersikeras bahwa ini tidak bisa kami biarkan dan kami tidak bisa lepas tanggung jawab, harus diotopsi. Dalam keadaan seperti itu, ya puji Tuhan, beberapa anggota jemaat, beberapa keluarga berani maju dan mengatakan kami akan menandatangani berita acara untuk tidak diotopsi atas nama keluarga. Itu adalah kisah yang saya mau sampaikan, bahwa kalau kita orang Toraja, kita warga Gereja Toraja, terjadi hal yang tidak kita harapkan, terutama di luar Toraja, dengan berani saya katakan bahwa tidak perlu kita khawatir sepanjang ada warga jemaat, sepanjang ada sesama kita orang Toraja di sekitar wilayah kejadian. Kita memiliki kekayaan tentang keluhuran pelayanan gereja, dan kita memiliki kekayaan tentang nilai luhur sebagai orang Toraja. Dan saya sudah sampaikan di Makassar bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kisah kemanusiaan, kisah luar biasa yang diperankan oleh warga gereja, diperankan oleh komunitas Toraja di sekitar Bontoramba. Masuk ke hal kedua, bagi kami keluarga, saya dikontak lagi oleh keluarga bahwa bagaimana dengan Mama Claudia.
Claudia mengatakan bahwa jangan bawa mama ke Toraja. Ini soal kedua. Lalu berkomunikasilah kami bersama. Saya berkomunikasi dengan Mama Selvi. Saya bilang, memang kalau kita memandang secara hukum, yang memiliki hak veto tertinggi terhadap seorang mama adalah anak. Tapi coba yakinkan bahwa ada nilai luhur kita orang Toraja yang tidak seperti di tempat lain. Dan itu diperankan oleh omanya Claudia, memberi penjelasan bahwa kalau mama dikubur di Makassar, lalu siapa yang memperhatikan kuburnya? Lalu siapa yang memastikan bahwa kubur mama tidak ditindis oleh kubur orang lain? Lalu suatu waktu hilang. Di Toraja itu, di kampung halaman kita, berbeda. Orang tidak ditanam dalam tanah, tapi disimpan baik-baik. Dan secara khusus lagi bagi kita komunitas, kalau wilayah utara itu, setiap 5 tahun bisa kita ganti bajunya mama, bisa kita rawat melalui jalur mak nenek. Rupanya penjelasan itu diterima dengan baik oleh Claudia bersama keluarga dan terjadilah keadaan. Puji Tuhan, Mama Claudia bisa kami bawa ke sini. Hal ketiga, bagaimana dengan permintaan keluarga yang mengatakan kita bawa Mama Claudia ke Tongkonan di kampung? Saya mengatakan kepada Nenek Claudia, kalau itu saya yang berdiri di depan akan menjelaskan dan berhadapan dengan keluarga yang meminta Mama Claudia dibawa ke Tongkonan. Tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan. Ya, dalam bahasa gaulnya anak-anak sekarang bahwa kalau kita bicara musyawarah tentang adat, banyak solusi-solusinya. Tetapi yang paling tinggi bagi kita sebagai warga gereja, sebagai keluarga adalah pendidikan dari ketiga anak yang ditinggal oleh mamanya. Saya terharu ketika saya tanya-tanya Claudia, karena 2 minggu sebelum meninggal mamanya Claudia, saya juga tidak tahu. Waktu saya datang berobat di Makassar, saya bilang, Mama Claudia, bisakah kau datang di Hotel Claro? Kita senda-senda gura di sini. Di samping karena saya datang berobat untuk check up, kita bawalah anakmu dan kita senda gura di sini di Hotel Claro. Perpisahan kami, saya bilang begini, Mama Claudia, saya sudah mau pulang dengan Mama Datu. Bolehkah kau dengan anakmu menginap lagi semalam atau 2 malam atau 3 malam? Kan hari Senin kan masih lama. Kita di posisi hari Jumat. Apa yang dia bilang? Om, sampai di sini kita berjumpa. Saya belakangan baru sadar bahwa ternyata itu pertemuan terakhir saya dengan dia. Dan mungkin itu firasat yang apakah dia rasakan atau seperti apa, dan itulah yang terjadi. Jadi singkatnya bahwa untuk komunikasi mau membawa Mama Claudia ke Tongkonan tidak perlu lagi kami lakukan. Yang lebih prioritas adalah memikirkan pendidikan Claudia dan adik-adiknya. Saya guru-guru sedikit, saya bilang kalau soal adat, ya kita kan bisa ganti casing. Yang penting signalnya tetap. Dan itu dipahami oleh keluarga
Dan saya mengatakan biarlah saya di garda terdepan menjelaskan soal itu. Siapapun saya akan berdiri menjelaskan bahwa pendidikan anak itu adalah yang terutama. Dan apalagi Claudia akan ujian, dan tadi diskusi dengan keluarga saya katakan kalau urusan-urusan dengan adat hari Selasa segera kita kuburkan, dan Claudia dengan adanya bagaimana kita segera bersama mengantar kembali ke Makassar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masih seperti saya katakan tadi bahwa kekayaan kita adalah kekayaan pelayanan dalam gereja, kekayaan berempati dalam nilai-nilai luhur yang diwariskan dari para leluhur kita. Hari ini kami keluarga menyampaikan terima kasih bahwa kisah itu terjadi lagi bagi kami sekeluarga. Bapak dan Ibu hadir itu dalam dorongan sebagai warga jemaat, dorongan keimanan, dan dorongan nilai-nilai luhur sebagai orang Toraja. Atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih untuk itu, dan Tuhanlah yang beracara di antara kita. Ada hukum kehidupan yang mengatur sesuatu tidak akan berlalu dengan sembarangan, tetapi Tuhanlah yang akan membalaskan kepada Bapak dan Ibu. Yang terakhir, kami sangat percaya ada hal yang tidak sempurna, keberadaan kita terganggu oleh situasi, terutama hujan, dan tempat duduk yang saya bilang sama adik-adik tadi, saya bilang ini jalan di sekitaran ini seperti siksaknya lambangnya Hitler, ke kiri dan ke kanan dan ke membasyukan pemputar-putar. Tapi itulah situasi kita yang harus kita terima, tidak berkeluh kesah tentang tata ruang di lingkungan kita. Kalau kita berkeluh kesah itu tidak akan berubah. Kita terima dulu itu, kalau Tuhan buka jalan ada perbaikan ke depan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk ketidaknyamanan itu, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak mampu memperbaikinya. Tuhan menyertai kita semua, dan selamat malam. Shalom. Selanjutnya yang ketiga itu istirahat, yang doa syukur nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Musa Salusu setelah ibu-ibu PWGT menyediakan dari belakang. Kepada ibu PWGT dipersilakan. Speaker lah, berarti bagian le todo cortará. Eso no te sabe. Manera.
Kali sama ini. Ikan, bagi ikan nih. Balik Pak Jomi. Gua beli maruf punya. Iya, bawa mau kok. Satu meja dua-dua. Tunggu dulu. Jangan siapa. Pasangan semua ya. Jangan dulu. Paling pasangan. Pasang sama telur. Ikan lagi ikan. Ikan lagi. Tunggu dulu sayang. Ini ikan. Ende. Talo pendek ini. Pernah kumbatan lo? Ompit kumbatan lo. Coba pernah kumbatan lo? Ini panjang kan? Dangkot. Ini mana itu? Ini 7 meja ini. Sudah cukup. Ya, cukup. Ada. Jadi itu meja cuma pokoknya meja lah sama sini. Mana mana teh? Bisa kasih itu orang ini itu. Sudah minta. Oh, tenda teh. Dalam mana nih satu paket? Ada mama mana sayang. Oke, guys, Mana ini? Jangan di jalanan anak. Kamu di sini. Oke, di mana Lukas tato di mana ini? Oke, di Rantai Pao di Jalan Serang. Halo bosku. Halo. Ada di kapan lo? Eh, Tak apa dua kok. tanang ito ballo sa ba? Minjo urang ki. Kurang le, orang di ubal lo Eh, urang ito ballo ante na. Berapa bosku? Oke. Halo. Salah TV, mantap. Kai ya. Ya, tandai. Oke, macam ni. Oh ya di sini juga. Kemarin talo, anak kita. Lupa talo. Shooting lagi. Oke guys. Oke, gas, oke, gas. Oke guys. Oke, gas. Barang balik kurang tuh banjir dia. Wah, dia bagaimana lo guys? Ada iban lo? Oke, iya. Gini gitu lo. Nanti dia berdingin le. Kan supaya tidak dingin. Oke. Dekat dengan lokasi kebakaran ini dekat di mungkin ada 100 meter dari sini. Oh, lorong empat. Sangat dekat sekali dengan lokasi kebakaran. Mari ko mga tukapal iti oh. Kepala. Kepala kan ini. Tukapal lagi dia dulu. Mereka video dalam rumah. Mau mungkin lihat kasihan oke sebentar tidak. Kita makan dulu. Iya ya. Makan dulu baru kita masuk dulu. Ya. Siap masuk. Tadi.
kebakaran ada di Jalan Serang, ya, Jalan Serang. Ya, antara Jalan Serang dengan jalan apa misalnya tuh, jalan ya, Frans Karangan. Bisa dia jam 2 namanya sudah. Oke. Yan nasama ko na tamu, lapit dan tamu. Masih muda apa itu orang masih ya, anaknya sudah kelas 3 SMA. Oke. Halo. Nah, ada keluar dari Manado, ibu katanya lihat. Dari Manado. Iya. Ya, ini. Umur berapa ibu? 42. Umur 42. Anak pertama umur berapa? Ya, kalau dia. Iya, kalau dia. Kalau dia Tapi kelas 3 SMA ya? ya kelas 3 SMA. Oh, sudah mau kuliah ini. Yang nomor 2 mau masuk SMP juga. Yang nomor 2 masuk SMP. Iya. Yang Hasil kelas 2 SD. kelas 2 SD. Tanggal berapa meninggal ini? 29. 29 Februari ya? Iya.
Mana? Oh iya, kalau biayanya memang kata Ibu Ustaz itu itu namanya kita Angin kok tidak ada. BPJS sudah hampir setengah miliar ini. Tidak pakai BPJS. Iya. Mana tidak ada akuannya toh. Itu yang pentingnya itu BPJS. Mahal sekali kadang. Jadi kita bisa dapat layanan itu. BPJS itu. Ada di Dol itu. Lemian. Mahal. Semandi. Iya, semandi. Kita akan berdoa untuk menerima makanan ini. Tapi satu kalimat dulu, kedua kalimat. Pertama, saya menyampaikan dulu berduka cita peristiwa ini. Saya bersama dengan keluarga. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam proses pemilu yang lalu. Belum tahu hasilnya, tapi tugas kita selesai. Tugas Tuhan akan menentukan apakah kita maju atau tidak, tapi semua keputusan dari Tuhan kita terima dengan sukacita. Ya, dengan banyak teman-teman juga di sini yang harus menyampaikan juga terima kasih duka. Namun sisi ini gini Pak Kori Kori semua aduh kayak tau. Ya, coba kok kepalanya bisa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu telah diberitakan untuk menguatkan iman kami, dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan semua keluarga Claudia dengan adik-adik dan Bapak Claudia, orang tua dan kaum keluarga. Terima kasih semuanya, acara berjalan dengan baik sejak dari Makassar sampai saat ini. Saat ini tanda pemeliharaan Tuhan akan nyata kepada kami lagi melalui makanan dan minuman yang disiapkan keluarga. Kami sambut dengan ucapan syukur berkat ini yang akan menjadi sumber kekuatan baru dan kesehatan bagi kami. Lindungi kami malam ini ya Tuhan, kuatkan iman dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kebangkitan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selamat makan. Kita makan mie sekarang. Kita makan mie, ya, tidak ada mie. Halo Pak Pendeta. Informasi untuk kita semua bahwa besok jam 6 ibadah penghiburan yang kedua. Terima kasih. Jam 6 sore. Halo.
Ya oke lah. Keluarga yang jauh, terima kasih banyak sudah menyaksikan secara langsung. Terima kasih banyak kawan-kawan semua yang selalu setia bersama-sama TV. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, diberkati dalam segala hal ya. Oke. Dan sekarang kita akan istirahat juga dulu karena sudah capek juga dengan untuk ini. Jadi juga mau makan dulu ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Halo Ibu. Oke Ibu. Oke, terima kasih. Kita akan makan dulu ya. Terima kasih banyak. Oke. Iyo.